Baik, Om Swastiastu. Di sini kami akan melaporkan proyek akhir pengantar kecerdasan buatan dengan judul implementasi jaringan syaraf tiruan pada pengukuran keakurasian dalam memindai jenis kelamin pada citra wajah. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama, Karya Adiaksa Widya Putra dengan NIM 201-525-1032. Yang kedua, saya sendiri, Wayan Pancadana, dengan NIM 201-525-1028. Yang ketiga, Ketut Dendi Udrayana dengan NIM 201-525-1073. Dan terakhir, Igede Agus Wiardite dengan NIM 201-525-1007. Baik, di sini yang pertama ada permasalahan pengenalan gender dan wajah tumpang tindih selama proses pelaksanaan proses fitur, namun ada beberapa perbedaan dalam proses klasifikasi. Kesulitan dalam proses pengenalan gender terutama karena kekompleksan dari wajah, seperti posisi gambar, pencahayaan dan ekspresi gambar yang memiliki dimensi berbeda-beda, serta pengurangan kondisi tinggi sehingga harus memulai proses kompres. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dendi Udrayana. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendukung. Nah, teori pendukung ini ada dua, yaitu yang pertama fitur geometri dan gray level co-occurrence metric. Yang pertama, fitur geometri. Untuk mengidentifikasi dari suatu objek apakah wajah atau bukan, diperlukan suatu ciri khusus yang membedakannya. Bagian khusus yang akan dihitung dalam penelitian ini adalah panjang dari sudut mata kanan menuju sudut mata kiri, jarak dari pangkal hidung menuju ujung hidung, gradien dari sudut mata kanan dan sudut mata kiri menuju ke hidung. Nah, untuk yang kedua, gray level co-occurrence metric. Metode GLCM ini adalah suatu metode yang melakukan analisis terhadap suatu piksel pada citra dan mengetahui tingkat keabuan dari citra tersebut. Dan ada 4 elemen fitur yang dapat diukur dengan menggunakan gray level co-occurrence metric, yaitu nilai kontras, energi entropi, dan homogenitas. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan fitur energi atau angular second moment dengan rumus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prosedur, implementasi, dan hasil proyek akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu dimulai dari prosedur akan dijelaskan oleh Agus Wiardita. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian prosedurnya. Langsung saja, dalam melakukan pengujian atau mencari hasil data yang telah ada, maka terdapat prosedur atau tahapan dalam melakukan pengujian. Yaitu ada beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk melakukan pengujian data yang sudah ada, yaitu di antaranya yang pertama, pastikan sudah menginstal Anaconda, Jupyter Notebook, dan juga bisa menggunakan Google Collaboration dalam menjalankan kode yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, install beberapa extension dan beberapa modul package yang mendukung kode program. Kemudian yang ketiga, pastikan data yang akan diuji nanti telah ada dan terbaca oleh Jupyter Notebook atau menggunakan Google Collaboration. Terus yang terakhir, yang keempat, jika kode yang sudah dibuat tidak ada atau error, maka kode bisa di run program. Baik, sekian saya berikan waktunya. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Adiaksa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan hasil yang sudah kami jalankan. Nah, di sini kami memiliki dataset yang dimana dataset itu memiliki beberapa sampel image
dengan beberapa foto dari wajah perempuan dan wajah laki-laki. Nah, di sini dapat dilihat dari grafik klasifikasi jenis kelamin dari garis yang warna hijau itu yang namanya trend loss, di mana dari epoch 0 itu dia mengalami kenaikan ke epoch 1, terus di epoch 1 ke epoch 5 itu mengalami penurunan. Nah, setelah epoch 5 ke epoch selanjutnya itu mengalami kenaikan dan penurunan, dan akhirnya turun. Nah, untuk selanjutnya itu, untuk garis yang warna biru itu namanya trend accuracy, di mana pada epoch 0 itu ke epoch 1 itu mengalami penurunan, namun pada epoch 1 ke epoch 3 itu mengalami kenaikan yang cukup drastis. Nah, di mana di sana sudah mulai menunjukkan bahwa akurasi dari implementasi yang sudah kami jalankan itu sudah hampir 100%, namun pada epoch 3 ke epoch selanjutnya itu mengalami penurunan, jadi kami mengambil kesimpulan tidak 100% akurasi. Nah, di sini pada epoch itu kami menggunakan epoch 10, terus untuk validation stepnya itu kami menggunakan 334, dan untuk batch size-nya itu 32. Nah, dari dataset generator tersebut kami mendapatkan hasil bahwa klasifikasi jenis kelamin ini dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keakurasiannya itu cukup akurasi. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Buji, Bye-bye. cing aki kebusan apa ini no? Keluar ya, Ci. Good nih. Be. Ustaz udah lah ngekod gitu ya.